masjid itu ada golongan-golongan jin. Yang menjadi masalah, kenapa golongan jin merasuk pada diri manusia? Yang pertama mungkin karena kelalaian dari zikrullah, umpamanya putus cinta, bikin perempuan terus ya, sehingga melamun. Kalau kata Al-Quran, fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah, manusia hanya berencana, hanya punya keinginan. Seharusnya bertawakal kepada Allah, bukan dipikirin terus. Karena putusnya apapun ya, dari permasalahan usaha bangkrutnya itu ada sebab, mungkin kesalahan diri ya. Tapi tidak ada perkara yang tidak disengaja, melainkan telah ditentukan oleh Allah. Maka tawakal ya, banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu buah daripada kelalaian, tidak tawakal kepada Allah. Yang kedua, buah amalan-amalan yang tidak mengharap ridho Allah. Umpamanya ingin disenangi istri dengan jampe-jampe ya, dengan jampe-jampe yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tolong subhanallah padahal pamadu rasa sia rasa dua jadi hiji, itu kan namanya jam-jawokan yang tidak bisa dimengerti artinya. Kadang-kadang dicampur dengan Arab, nah, itu bisa menyebabkan lalu kadugalan, benteng diri dan lain sebagainya yang bisa menghadirkan dan tak kurang di sini sudah cukup banyak kisah nyata yang jadi stres. Nah, kalian ada di sini harus bersyukur kepada Allah, bukan perkara yang tidak disengaja oleh Allah, oleh keluarga kesini. Untuk apa? Supaya kalian tidak menjadi orang yang sakit jiwa. Maka sungguh-sungguh kalian diakui, disadari untuk segera bertobat. Yang ketiga, kenapa merasuk makhluk pada diri manusia? Ya, dari dua ajimat ya, ajimat dari perdukunan ya, terus disimpan di dompet, yang dikubur di pinggir rumah dan lain sebagainya, dari wipit dan lain sebagainya, itu bisa menghadirkan makhluk. Allah alam. Selanjutnya yang keempat, dari maksiat itu bisa menghadirkan makhluk. Ketika maksiat maka makin lupa kepada Allah. Lalu yang kelima, buah dari guna-guna. Di antaranya kalau buah dari guna-guna itu lebih mudah ya, menurut pengalaman dari ribuan pasien yang ada di sini, lebih mudah keluarnya. Yang susah itu, nah ini buah dari amalan, ini barangkali buah dari amalan, asalnya dari kekecewaan. Maka dari itu mohon ampunan kepada Allah ya. Dari amalan-amalan itu makhluknya terundang atau diundang dengan amalan-amalan yang tidak mengharap ridho Allah. Dulu banyak yang suka ketika diobati yang langsung berkomunikasi. Kenapa Ustaz ikut campur? Karena saya hadirnya merasuk terhadap anak ini karena diundang. Undang dengan apa? Dengan amalan yang biasa diamalkan, yang tidak mengharap ridho Allah, itu bisa merasuk. Nah, itu lebih susah keluar, kecuali bagi orang-orang yang punya keinginan. Maka harus punya keinginan untuk bertobat, mengobati diri sehingga makhluk bisa keluar. Lalu iringi bukan hanya sebatas amalan yang biasa dibacakan di sini, baik dari istighfar, baca Quran dan yang lainnya, tapi disertai dengan amalan-amalan sunnah dan memohon kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Harus takut pada yang dijalani yang telahnya. Jangan dikira tiba-tiba seperti itu ya, itu awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan bisa menjadi sakit jiwa. Lalu ada satu lagi, apa? Itu yang suka mabok. Apakah yang suka mabok dirasuk makhluk? Awalnya tidak tahan, punya pikir menyelesaikan masalah dengan menggunakan obat ya, dengan mabuk-mabukan, dengan ganja, dengan sabu. Karena itu perkara yang dilarang oleh agama dan negara. Itu pun bagian dari dirinya tak mampu di jalan Allah, akhirnya mengikuti jalan setan. Bahwa minuman adalah
diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal telanjang amalis syaitan. Itu bagian daripada pekerjaan setan. Artinya orang yang mabuk ya, yang menggunakan obat-obat terlarang itu bagian daripada orang diganggu setan. Maka buahnya tak kurang bahwa orang pengguna narkoba akhirnya lebih berat daripada orang yang sakit jiwa biasa. Kenapa? Syaratnya kena terganggu itu banyak contoh yang di dalam itu. Syaratnya telah kena lemah sekali, akhirnya menjadi sakit jiwa. Maka dari itu bersyukurlah, ikhlaskan kalian ada di sini, yakinkan ada kemauan, ada keyakinan, ada kesungguhan kembali ke jalan Allah supaya bisa mengambil pelajaran. Ma min nabi yaqulu ila sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit yang menimpa umatku melainkan di balik penyakit ada kebaikan. Sekali lagi, jadikan pelajaran bahwa di sini adalah mudah-mudahan jadi asbab menjadi orang-orang yang soleh. Hadirnya di sini menjadi asbab orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.